orang semakin sesuai dengan cahaya dari Nur Muhammad, dari Nur Ilahi, sampai terbentuk cakra dalam diri kita, karena cakra pusat energi, maka dia hidup akan indah, akan dimudahkan, akan sesuai dengan fitrahnya. Makanya kan ruang angkasa galaksi kan, walaupun itu banyak, ada Saturnus, ada Venus, ada Merkurius, Mars, Jupiter dan lain-lain, ada asteroid, ada semacam aneka planet lah. Tapi dia nggak bertabrakan karena ada cahaya ilahi di situ. Paham ya dengan cahaya itu? Atau misalkan Kang Dedi ketemu Pak Surya karena ada cahaya, bawa rokok nih Kang Surya rokok. Nah itu namanya cahaya. Nah, ini karena Gus Adi ada cahaya, bawaan saya Nestle gitu kan, roti karena ada cahaya. Ini kalau nggak ada cahaya, cahaya kopi, cahaya roti, artinya ada cahaya, timbullah kebaikan. Nah kalau orang itu misalkan sukanya ngebully, menyakiti orang, berarti cahayanya nggak ada, cakranya redup. Itu nggak ada cahayanya berarti. Nah kayak gitu mekanismenya ya. Nah kembali ke tadi, kayak kita. Nah kenapa tadi ada yang kedua cakra seks? Karena ada cahaya tadi, akumulasi energi. Yang kedua cahaya seks, artinya timbullah cinta, timbul regenerasi. Karena tadi ada aktivitas. Kita mencintai lawan jenis, mencintai istri kita ya. Ingat istri kita ya, bukan di tetangga ya. Naik yang ketiga, cakra perut. Nah, dari mulai cakra dasar, cakra seks, cakra perut. Ini kalau cakranya bercahaya, berputar dengan maksimal, maka kita akan benar-benar hidup kita itu lebih nyaman. Kita selalu hidup kita bahagia, tidak pernah stres, tidak pernah frustasi, karena stabil. Tapi kalau cakra perutnya ini bermasalah atau cahayanya redup, maka dia akan mudah marah, dia mudah kesal, dia mudah temperamental, gak ada kenyamanan dalam hidupnya. Cakra perutnya mati. Naik ke atas, cakra dada, atau disebut juga cakra kelenjar timus. Nah, posisi cakra dada ini sama letaknya dengan latifatul akfal di sini, pas nih, dada, tengah-tengah dada. Ini dalam ilmu biologi di sini ada namanya kelenjar. Kan dalam tubuh manusia itu banyak kelenjar, banyak sel. Nah, dari sekian banyaknya kelenjar, ada kelenjar yang paling utama namanya kelenjar timus. Ini di sini adanya. Nah, ini kalau disentuh, diginiin aja, dia akan menstimulasi imun kita, sehingga kita tidak akan gampang sakit. Kita akan selalu sehat, stabil lah. Nah, tapi kalau jangan disentuh, dia gampang sakit. Nah, itu baru disentuh doang. Nah, dalam ilmu rohani ada lapan Allah di sini. Nah, ketika diketik lapan Allah di sini, itu lebih kompleks lagi, lebih sempurna lagi manfaatnya. Itulah sentuhan. Makanya kan kita soal istilah lagi marah, sabar, sabar, tenang Pak ya, tenang. Ini dadanya ya. Nah, yang sabar ya tolong. Sabar. Itu buat menstimulasi tadi, biar kita itu yang sabar. Sabar. Kalau misalkan yang pusing ini, makanya kata sabar. Itu kan refleks tuh, itu refleks. Itulah energi touching, energi sentuhan. Sama, mana yang misalkan kantongnya ada kosong gitu. Sentuh. Sentuhan itu satu energi. Nah, setelah dari dada ini untuk menstabilkan, yaitu termasuk kasih sayang, kelembutan, simpati, empati, peduli itu di sini. Kalau cakra ini hidup, dia akan peduli, dia akan empati. Kayak gitu ya. Termasuk kayak ini Gus Ade juga sama. Karena ini peduli, ada seberuang. Cuma seberuang ini gak sesuai dengan iklannya gitu kan. Jadi kayaknya naga gitu. Kan harusnya sesuai, malah naga iklannya. Itu kalau kita latifah cakra yang dada kita ini bagus, maka kita itu akan empati, peduli ke orang, simpati. Nah itu berarti nyala cakra itunya. Naik ke berikutnya, cakra tenggorokan ya. Cakra tenggorokan itu kalau bagus cakranya atau hidup energi cahayanya, maka
pita suaranya hanya akan mengeluarkan kata kebaikan, kata-kata yang membuat orang itu tersentuh, kata-kata yang indah, kata-kata yang damai, sejuk, kata-kata yang membuat orang senang. Tapi kalau caranya mati, dia pasti pengennya ke orang itu nyakitin terus, nyinggung terus, ngebully terus gitu kan. Kayak yang suka sholatnya kabur-kaburan gitu kan. Baru tahu Ya, nanti calon yang beliau ya, calon imam biar stabil istiqomah sholat. Aduh. Jadi nggak dijaga omongannya, asal aja, asal ceplok aja. Asbun ya, asal bunyi. Berarti cakranya mati. Jadi kita harus jaga. Nah ini. Nah, naik ke atas. Nah, cakra mata ketiga. Kalau dalam film itu Tenshinhan. Tahu kan Tenshinhan? Di sini ada mata lagi. Atau cakra ajna gitu kan. Nah, Tenshinhan ya. Itu. Sebetulnya itu film-film yang kartun itu sebetulnya banyak sekali ilmu dari mereka gitu ya. Walaupun itu hiburan tapi itu banyak ilmu-ilmu tentang rohani sebetulnya. Apalagi lagu Dragon Ball. Itu lagu untuk akhirat. Oke, kalau teman-teman pahami gitu. Itu untuk menuju kita ingat mati gitu, akhirat. Gitu kan. Makanya ini kan orang pun datang akan kembali kehidupan kan jadi satu itu kita datang ke bumi kembali ke akhirat gitu. Makanya kan Sogoku kan ke akhirat ya. Kalau udah mati ada isinya nih. ada lingkaran. Ada lingkaran ke alam akhirat. Melewati jembatan Totemu Stokim yang panjang. Naga itu. Kayak gitu tuh. Sebetulnya walaupun itu hiburan, ada sedikit ininya, mirip-miripnya sama Islam. Artinya perjalanan hidup yang abadi itu nanti di akhirat. Kita orang pun datang ke dunia akan kembali ke akhirat. Nah terus, nah kalau ini ketika cakra apa mata ketiga atau cakra di sini cakra jidat kita ini hidup, maka kita akan tajam intuisinya, akan tajam kita itu feelingnya, akan tajam juga chemistry-nya. Tahu intuisi itu energi dari rohani manusia yang bisa membantu seseorang. Contoh nih, kalau intuisi itu begini. Iya. Misalkan saya ke Kang Igor gitu. Kamu besok itu bakal ini deh. Bakal nikah sama si A gitu. Bakal nikah gitu. Intuisi. Atau misalkan, Pak Willy ini besok bakal kaya. Intuisi, jadi tajam intuisinya. Atau misalkan, kayaknya nih besok bakal ada kejadian gempa, jadi gitu. Kayaknya Bang besok bakal begini. Nah, itu intuisi. Jadi dia akan tahu sebelum terjadi, atau bahasa kerennya waruh sudrum minara. Dia akan mengetahui sebelum terjadi, itu intuisi. Ketajaman intuisi, atau dia mempunyai feel-nya bagus. Ibaratnya ketajaman berpikir juga jenius, dia intelektual. Gitu. Misalkan saya nggak tahu nih handphone ini isinya apa, belum lihat, tapi kayaknya nih isinya misalkan jangan terlalu jelas. Saya tahu arahnya, saya tahu ya. Tapi ya, Intuisi tadi, intuisi. Itu intuisi saya. Sebenarnya itu ya. Isinya lato-lato. Gimana lato-lato? Di sini siluman lato-lato. Itu intuisi namanya. Jadi walaupun belum pernah periksa, tapi dia tahu. Nah itu intuisi. Nanti kalau nyala tuh bagus itu. Bagus feelingnya. Biasanya yang paling tajam intuisi itu seorang istri. Dia tajam intuisinya. Dia tahu tuh. Dari mana? Enggak, dari pengajian, bohong. Dia tahu. Habis jajan ya. Enggak, kata siapa. Itu apa yang merah? Oh enggak, ini mah kebetulan lewat. Cakep deh. Kirain jajan ngopi aja bareng sebel. Belanja pengajian. Ayo di uang siapa? Itu uang ini dia tahu aja. Dia tahu tuh. Karena yang paling jago nyari uang tuh bini. Nyimpan di manapun ketahuan aja. Karena dia paling jago intuisinya. Itu terlatih dengan sendirinya. Karena kebiasaan. Kan terbiasa. Gitu. Makanya Ibnu Arabi pernah berkata kalau mau jadi sufi, tasawuf kayak wanita.
artinya lembut hatinya. Yang kedua tajam intuisinya. Dia tahu karena sering sakiti sama suaminya. Karena di balik hikmah sakiti itu jadi tajam intuisi kan. Di balik sakit itu akan tajam intuisinya. Tapi terus jangan menyakiti istri. Tapi jangan menyakiti istri. Salah pemahaman, teman kabut nanti malah nyakiti istri biar tajam, biar nanti saya kalau kehilangan sesuatu yang di mana ya hak saya. Tenang. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, masuk setelah itu naik ya. Nah, kalau misalkan cakra mata ketiga atau tensinhan atau kita ini jidat, nah kalau dalam latifahnya ini dia bertepatan dengan tempat atifatun nafs gitu. Nah, ini kalau misalkan dia bermasalah, maka dia selalu Victor. Mesum mulu pikirannya. Kalau teman-teman pikirannya mesum mulu, pikirannya selalu pakai Sugiono. Tahu aja gue. Tahu ya. Dari Haji Yudi. Sama, sana aja. Bercanda gitu. Karena alumni. Bikinnya negatif mulu. Ke orang itu negatif, masuk Victor. Nah, itu harus satu cakra jidatnya. Nah, yang terakhir yang ketujuh, cakra mahkota. Cakra mahkota ini dia pas bertepatan dengan latifatul jasad atau latifatul qalb dalam latifah kita. Nah, kalau latifah atau cakra mahkota, dia lebih sifatnya kepada spiritual. Dia lebih senang kepada mengingat Tuhan, lebih senang kepada tadi itu kayak semacam kita tafakur, muhasabah, kayak tirakat, kayak puasa-puasa. Pokoknya sifatnya ilahiyah lah, sifatnya ketuhanan. Ya. Makanya kalau cakra mahkotanya hidup, orang itu akan baik. Contohlah seperti para pendeta yang atau misalkan Taresi yang lagi tirakat orang Hindu atau Shaolin, itu kalau mereka meditasi itu cakra mahkotanya hidup, mereka kan bijak. Bahkan mereka itu ya melebihi orang sufi kadang, kayak gitu ya, hanya beda Tuhannya saja. Bijak-bijak mereka, baik-baik gitu kan, pada lembut hatinya, nolong orang. Makanya mereka juga untuk mengaktifkan cakra dalam dimensi perspektif Hindu atau orang yang pertapa kayak resi-resi zaman dulu, itu mereka kan nggak boleh makan yang bernyawa, nggak boleh hubung sama wanita, rambut kok digundulin gitu kan, kayak Shaolin segala macam. Itu untuk tadi membuka cakranya, makanya mereka bijaksana. Nah, itu ketujuh tadi adalah lapisan cakra. Nah, namanya ada lingkaran energi, otomatis akan mengeluarkan energi. Nah, memasukkan energi ke dalam tubuh kita itu namanya zikir, atau menghirup energi seperti kita menghirup oksigen masuk ke kita jadi akumulasi energi, jadi pusaran energi, tergantung kita berapa banyak menghirupnya. Kalau teman-teman misalkan zikirnya kuat berjam-jam, berarti besar lagi tuh cakranya, besar lagi tuh pusaran energinya. Jadi kalau misalkan ke bilik baru 1,5 jam langsung rego sukma, ya paling berapa persen lah ya pusaran energi cakranya gitu. Nah, makanya lihat outputnya, inputnya dikir kan nyedot energi. Karena ketika teman-teman lagi zikir, itu kayak orang yang lagi yoga gitu, lagi sholat. Nah, ketika lagi zikir, itu kan semuanya kesedot, semuanya ketarik. Energi negatif ketarik, energi positif ketarik. Energi negatif itu lambangnya black atau simbolnya setan, jin, iblis. Kalau energi positif itu lambangnya cahaya. Di dalamnya adalah malaikat. Nah, nanti semuanya ketarik tuh. Itu pernah kan di medium gitu. Itu sampai pocong pun pegang pohon gitu. Padahal dia begini, itu pegang pohon. Ini bener. Kamu kenapa? Enggak, ini ya saya ini ketarik sama yang lagi dikir gitu kan, ketarik dia, padahal nggak mau. Jadi jangan nyalahin jin juga, sampai segitunya dia,
sampai harus terhinakan gitu kan. Setan yang terhina gitu kan. Harusnya kan dia begini sampai dibuka kan. Saking kencangnya tuh kita dikira kesedot, terus semakin kencang dikiranya, wah was kayak gitu tuh, war kayak gitu tuh. Ketarik semuanya kayak kipas angin. No, teman-teman kalau lihat angin muter itu kayak gitu cakra. Gitu. Kan semakin lama makin indah. Baru juga muter, berhenti kan gak seru kan? Sama. Harusnya dari minimal lah dari asar ke maghrib itu nggak tidur lah. Heran ini kan. Nah, baru juga mulai udah rogo sukma, udah tuh Gak seru. repot urusannya gak seru. Berarti kecil tuh energinya. Kayak lampu kan langsung mati kan. Udah berhenti kipas angin. Nah, kesedot. Nah, makanya ketika zikir, kalau misalkan teman-teman gak konsentrasi, maka